Hari ini kita akan membahas mengenai Agile Organization. Bisnis yang beroperasi saat ini berhadapan dengan lingkungan yang jauh lebih kompleks dibandingkan saat sebelumnya. Pasar semakin saling terhubung, bisnis menjadi borderless, dan teknologi terus-menerus mempengaruhi bisnis model perusahaan. Walaupun begitu, struktur organisasi yang digunakan saat ini masih banyak yang tidak mengikuti laju perubahan yang ada. Agile hadir dalam meningkatkan efisiensi organisasi untuk beradaptasi secara lebih cepat terhadap perubahan. Agile mampu meningkatkan kecepatan respon ke pasar dengan fokus kepada kebutuhan pelanggan dilaksanakan dalam bentuk tim. Dengan adanya Agile, organisasi dapat melakukan continuous change untuk memastikan dapat berkembang di dunia yang semakin fluktuatif, tidak pasti, kompleks, serta ambigu. Pada era Industri 4.0 ini, Agile berperan besar dalam perusahaan untuk menanggapi revolusi ini. Terdapat 6 key development Industri 4.0 dan yang sangat berkaitan dengan Agile adalah sistem thinking. Mengapa demikian? Konsep sistem thinking memberikan gambaran evolusi pada industri karena saat ini teknologi sangat berperan besar dalam berbagai jenis produk maupun jasa. Seluruh anggota seperti software engineers, product engineers, designer, dan lain-lainnya harus bekerja secara satu, sehingga tools serta proses yang digunakan pun harus dapat mumpuni hal tersebut. Nah, disinilah konsep Agile Organization pada Industri 4.0 sangat berguna untuk mencapai sistem thinking tersebut. Apa sih bedanya flexible organization dengan agile organization? Flexible organization mampu membuat perubahan pada sistem organisasinya ketika terjadi suatu peristiwa yang memang sudah diprediksi akan terjadi. Contoh sederhananya, supermarket memesan galon air lebih banyak pada suatu bulan tertentu yang diprediksi akan terjadi badai. Baik badai itu akan menghantam wilayah tersebut atau tidak, intinya supermarket sudah mempersiapkan kebutuhan tersebut bagi pelanggan. Agile ini lebih dari sekedar fleksibel. Agile dapat secara tanggap merespon suatu kejadian eksternal yang tidak dapat diprediksi. Salah satu contohnya COVID-19. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan masuknya pandemik ini ke Indonesia. Hal yang sama dengan supermarket, tidak menyadari bahwa harus memesan barang-barang kebersihan sebelum kejadian ini. Tapi supermarket yang agile mampu mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan memastikan jumlah persediaan yang mereka miliki di gudang memenuhi permintaan konsumen. Terdapat banyak metodologi yang digunakan perusahaan untuk mencapai agile. Scrum merupakan metode yang paling banyak digunakan. Sebanyak 56% perusahaan menyatakan mereka menggunakan metode tersebut. Scrum adalah suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah adaptif yang kompleks dengan memberikan produk nilai setinggi mungkin. Squad adalah tim eksekusi yang memiliki kinerja tinggi dengan tanggung jawab end-to-end untuk memastikan proses yang berjalan bersifat otonom, self-steering, fleksibel, dan multifungsi. Biasanya, squad terdiri dari Scrum Master, Product Owner, dan Development Team. Tribe terdiri dari beberapa squads dengan area bisnis yang sama. Umumnya terdiri dari 100 hingga 150 orang tergantung dengan jumlah squad yang ada. Tribe berguna untuk memastikan bahwa ada satu pandang yang sama tentang journey yang sedang dikerjakan sebagai pusat pengetahuan dan memastikan metodologi yang tepat dan praktik terbaik dibagikan melalui tribe sehingga setiap squad memahami bagaimana mengadopsinya agar lebih efisien. Chapter merupakan kumpulan anggota tribe yang memiliki bidang keahlian atau latar belakang pengetahuan yang sama. Melalui chapter, mereka dapat berbagi pengetahuan, diskusi terkait bagaimana hal tersebut sebaiknya dilakukan untuk menghindari silo. Guild atau an informal structure adalah komunitas anggota dengan minat yang sama. Beberapa contoh seperti Agile Coaching Guild, Web Technology Guild, bisa juga guild berupa minat lain seperti fotografi guild, desain guild, dan lain-lain. Berikut adalah ilustrasi dari struktur hierarki. Top management yang in charge of the company dan melihat overall success. Ada middle management dan eksekutor yang pekerjaannya bersifat value adding ke perusahaan. Ini adalah struktur dari Agile. Perbedaannya, para eksekutor dibentuk menjadi tim-tim kecil dengan anggota yang cross-functional dengan misi tim tertentu. Middle manager pun tidak pada ruangan sendiri tetapi turun langsung bersama-sama dengan tim eksekutor sebagai bentuk active leadership. Top manajemen berfokus dengan memberikan guidance dan juga support bagi eksekutor. Tim pun dipastikan harus sangat terkoneksi dengan kemauan pasar dan customer agar dapat mendeliver produk yang sesuai. Cargill berfokus pada produksi dan distribusi pangan. Mereka mencoba untuk mengadopsi Agile dikarenakan permasalahan yang dialami yaitu 155.000 pekerja tidak engage dan termotivasi bekerja di Cargill. Mereka mencoba untuk beralih ke Agile Organization dengan mengimplementasikan Everyday Performance Management. Hasilnya, mereka pun lebih forward focus dibandingkan fokus pada mereview kinerja masa lalu. 69% pekerja menyatakan feedback sangat penting untuk pengembangan diri mereka secara profesional. 70% pekerja menyatakan mereka lebih merasa dihargai.